Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten pemirsa, wilujeng pendak di konten kandang domba saung tani. Alhamdulillah sore ini saya sudah beres ngasih pakan, si panda juga sudah nyantai, yang lainnya sudah depak tuh. Nah, konten kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan dari pemirsa ini kebanyakan para pemula, para peternak pemula ini sudah saya jawab di komentar. Tapi supaya lebih efektif dan bisa disimak oleh semuanya, saya dijadikan konten saja, dijawab secara keseluruhan, kurang lebih sekitar 20 pertanyaan. Ini yang pertama, pertanyaan yang pertama, saya jawabnya sambil begini saja ya, Panda ya, Buladik belum mandi udah lama nih. Yang pertama, satu dari Pak Angga, Pak izin bertanya untuk cara mengatasi pejantan gak bisa ngajleng buat ngawin itu gimana ya? Syarat pejantan yang bagus itu ya bisa naikin betina. Cirinya apa? Cirinya syarat pejantan yang bagus itu adalah nafsu birahinya tinggi. Nafsu birahinya tinggi itu ketika dia hasrat kawinnya tinggi juga. Jadi mau beberapa kali naik ngawin ya itu bagus untuk dijadikan pejantan. Kalau leles, jika anu gaduhna, kalau kurang nafsunya, kurang birahinya kurang tinggi, ya solusinya diganti pejantan dengan pejantan yang bagus. Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, hantu malam nih menanyakan, Pak, kalau domba nyiram berapa bulan? Dari kawin sampai lahir itu 150 hari ya, domba itu 150 hari. Tapi kadang-kadang ada kurang atau lebih sehari 2 hari. Biasanya kalau anaknya banyak, misalkan 3, 4, kadang-kadang seminggu sebelum hari H-nya dari perhitungan 150 hari kadang-kadang sudah keluar. Tapi kalau anaknya 1, 2 biasanya paling 1, 2 hari lah. Kadang-kadang pas 150 hari. Pertanyaan yang ketiga, pemirsa. Yang ketiga, Pak Alip, di umur berapa petet bisa dimandikan? Kalau di grup BST Baraya Saung Tani baru seminggu sudah ada yang dimandikan anak domba dan tidak apa-apa. Petet sebulan sudah dimandikan. Tapi kalau saya memandikan petet ketika tali pusarnya sudah kering dan sudah coplok, sudah lepas, dia berarti sudah sehat lah. Kalau saya, kalau grup BST, Pak Komandan ada yang baru 1 minggu sudah dimandikan. Banyak yang mencoba begitu dan tidak ada masalah. Kemudian Pak Rojali Ridwan, punten bade naros upami indukan dipijah kendei usia anak sabaraha sasih. Lebih dari 40 hari ya patokannya kalau birahi. Bukan patokan anak berapa sasih atau berapa bulan, bukan Pak Ridwan. Jadi patokannya indukan dikawinkan lagi ketika lewat 40 hari. Kenapa lewat 40 hari bisa dikawinkan lagi? Karena pada usia 40 hari alat reproduksi betina itu sudah sehat kembali. Alat reproduksi betina itu sudah sehat kembali. Jadi itu juga kalau lewat 40 hari birahi. Kalau lagi tidak birahi ya dipaksa juga percuma. Ini kan sudah hamil tuh, gede. Jadi kalau nanti lahir, kemudian 40 hari kemudian sudah sehat alat reproduksi, baru kemudian birahi, baru kawin. Nah, seperti si Cepot dan istri-istrinya. Kemudian pertanyaan kelima, Pak Ence Tariana menanyakan, Pak, upami domba hamil tesayos di pasien obat cacing, tekenging, Pak. Kecuali kehamilan muda. Kenapa hamil tua tidak boleh dikasih obat cacing? Karena dikhawatirkan akan mengganggu janin. Janinnya bisa cacat, bisa mati, atau bisa kaluron ya, lemah keluar karena obat keras. Jadi kecuali kehamilan muda. Kehamilan muda berapa bulan? Kehamilan 3 bulan ke bawah masih boleh lah. Mau coba-coba silahkan, masih boleh. Kemudian pertanyaan ke-6, Pak Rizal Icang, jam berapa waktu ngeluarin domba untuk diumbar?
domba mau diumbar di lapangan itu biasanya jam 9 ke atas atau jam 10 setelah air embun, cai ibun kering. Kenapa? Karena kalau air embun belum kering biasanya menimbulkan penyakit kembung atau bloat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau air belum kering di dedaunan itu hama penyakit seperti keong atau ulat, larva belum turun. Jadi masih ada menggantung atau masih ada di dedaunan, di rumput. Jadi belum aman. Kemudian pertanyaan ketujuh, Pak Andika Agung. Pak, abdi kantos ngadangu upami domba nuju reuneuh dialihkeun. Nah ini nuju reuneuh. Nah. Dialihkeun atawa dipindah-pindah kandang saurna sok ngora deui, leres teu, bukan ngora lagi, bahkan ada yang hilang. Masalah ngora lagi mungkin salah hitungan ya, karena saya sepanjang beternak domba kalau ngora lagi jarang, paling kita salah ngitung atau ada beger mino, beger kawinkeun deui. Nah kita tidak tahu yang jadinya yang mana. Tapi yang jelas ketika dipindah-pindah kandang, apalagi perjalanan jauh, kadang-kadang ada yang hilang lagi itunya, buntingnya, hamilnya. Karena apa? Karena terserang penyakit bakteri. Bakteri apa? Bakteri brucellosis, bakteri brucella. Nah itu bisa menggerogoti janin, keluar cairan, biasanya bercampur darah dan akhirnya sedikit akhirnya kempes deui. Gitu Pak Andika. Kemudian selanjutnya pertanyaan ke-8, Pak Jarimat. Pak tumaros upami anak domba jalu tandukna bercabang tapi alit, apa mual kuna naon? Mual dipotong we. Dibuang atau entong? Dibuang boleh. Tidak dibuang juga tidak apa-apa. Jadi antingan. Biasanya ada yang di atas, ada yang di bawah, di atas telinga. Kalau yang di atas telinga antingan, senggehan biasanya saya dicabut waktu sangat kecil supaya tidak jadi lagi biasanya. Kalaupun dibiarkan nggak apa-apa, tidak berpengaruh. Kemudian pertanyaan ke-9, Pak Egi Setiawan, upami domba digigi lisiran kunaon Pak? Gigi lisiran mungkin wae gatal gigi lisiran ka pinggir gieu, atau mungkin sudah kaluman, ingin mandi, ingin dipelihara, atau ada yang menyebutkan ciri hamil. Nah, kalau ciri hamil harus tahu dulu betul itu domba itu kita ngawininnya benar-benar lagi birahi. Itu tidak bisa jadi patokan. Kemudian Pak Denny Sibungsu, pertanyaan ke-10, badai tumaros kembung sami teras muruluk tai namah mung aya getihan kunaon landongna antibiotik we pasihan heula. Mungkin ada luka ya di dalam perutnya, disuntik antibiotik boleh. Mungkin ada luka di dalam perutnya kalau kohenya berdarah. Kemudian pertanyaan ke-11, Diwari Lukena, namanya Pak Diwari Lukena. Pak, berapa jam normalnya ari-ari keluar? Wah, iya baluladi pemirsa. Ari-ari keluar setelah lahir biasanya tidak terlalu lama. Biasanya setelah anak terakhir lahir itu antara 1 sampai 2 jam paling lama biasanya keluar. Nah ini pemirsa, ini masih usia 7 bulan bahan big. Tuh ini teh masih bulu geuleuh tuh. Manuk gayor bahan big. Nah jika dinya jadi karena domba di dia lah meno bahan big meh enak ningalina. Wah kuris ta ya, gejala kuris pemirsa. Tuh akibat luka tertusuk biasanya terus dihinggapi lalat. Pertanyaan ke-12, Pak Andi Nugraha, Pak abdi naros upami domba darah kantos monon. Awitan nama awal nama pasku saya diringkus, dipangkas artinya teh
di iya merenya di guntingan bari diringkus kondisinya nuju hamil teras we domana teh borojol anakan daging keneh itu kaluron namanya itu akibat tekanan kusabab lagi hamil diringkus di guntingan pamimono nama tos sembuh ku abdi dipijahkeun deui apakah layak dijadikan bibit jangan domba yang pernah kena monon akan terulang kembali begitu atau monon itu adalah pemirsa penyakit prolapsus. Prolapsus itu keluar dari vaginanya bisa seperti rahim lah, rahim yang keluar dan itu akan berulang begitu. Jadi sebaiknya jangan dijadikan bibit, jual saja kemudian ganti dengan yang lebih baik. Kemudian pertanyaan ke-13 Paraska Muhammad bade tumaros upami hoyong sinarakus dahar jukutna nganggo obat naon Pak? Rutin obat cacing sebulan sekali, paling lambat 3 bulan sekali, kemudian vitamin B kompleks. Ya, vitamin B kompleks. Sebulan sekali. Gitu. Kemudian pertanyaan ke-14 Pak Dedi 3 berlian farm, pami domba dipoyankeun saena pagi atau sonten. Domba dipoyankeun tujuannya apa? Kalau mau ngibun, domba yang pernah sering ke lapang seperti ini, si Batara nih yang di depan, ini bisa sore hari atau pagi hari. Pagi hari jam 5 subuh, kemudian naik lagi jam 7. Nah, itu bukan dipoyankeun di ibun. Sore hari turun jam 2, naik lagi jam 5. Nah, kalau dipoyankeun kan artinya kalau moyan itu ada sinar matahari untuk menambah vitamin D. Ya itu mah ketika sedang panas Pak, ketika sedang ada matahari ya. Jadi tujuannya apa moyankeun anak? Mau fisik atau mau moyankeun setelah dimandikan ya harus lagi panas. Gitu Pak Dedi. Pertanyaan yang ke-15 Giva Nugraha, Pak, saya punya anak domba yang didot umur 5 hari, tapi dombanya lemes dan kayaknya susah berdiri, tolong solusinya dan cara mengatasinya. Nah itu masa kritis domba yang didot itu 1-2 minggu. Masa kritis biasanya kalau sudah lemah, tidak mau merespon minum susu didot, ya berarti terserang penyakit biasanya mencret dulu. Nah kalau sudah terserang penyakit begitu, biasanya lemah dan kemudian mati. Dan itu kalau sudah 2 minggu ke sana tahan biasanya aman gitu. Jadi begitu Pak, pengalaman saya begitu. Kemudian pertanyaan ke-16 Teh Rahma, Pak, kalau domba kena knalpot motor gak bakalan kenapa-kenapa, obatnya apa? Belum punya pengalaman domba kena knalpot motor yang panas. Ya kalau luka mah di betadinan aja ya supaya sembuh lagi. Itu paling. Kemudian pertanyaan ke-17 Pak Ari Sugesti, daun singkong aman Pak? Nah, daun singkong bagi yang belum terbiasa jangan dikasihkan, bisa kembung. Kecuali bagi yang sudah biasa dikasih daun singkong. Ya, bagi yang belum harus dilayukan dulu dan dicampur. Jadi diberikannya jangan didadak, tidak boleh dadakan, tapi harus dilayukan dulu. Setelah layu kemudian dicampur dengan rumput lain ngasihnya, jangan sejenis karena kadar HCN-nya tinggi, jadi mempercepat proses pembentukan gas di dalam perut domba. Kemudian pertanyaan ke-18 Pak Ujang Rizal, Pak bade tumaros domba abdi anakan 2 ekor tapi nu hiji nama acan aya buluan, bahkan kabulen keneh jika manuk berem kinten-kintenna penyebabnya kunaon. Nah ini mah pengalaman saya juga begitu, anakan 5, 3 bagus, yang 2 berem keneh, kabulen keneh, can aya buluan. Ya mungkin perkiraan saya kurang nutrisi, itu yang pertama. Perkiraan yang kedua, saya itu mijahkan 2 kali. Yang pertama birahi puncak kawinin, mungkin terjadi pembuahan mungkin. Kemudian sebulan kemudian domba itu birahi lagi, saya kawinin lagi. Nggak tahu mana yang jadi sehingga anaknya 5. Nah anaknya 5
Kemudian yang 2 masih kabulen gitu, yang 3-nya mulus sampai sekarang. Sehat-sehat. Ya itu nggak tahu, tapi kemungkinan kurang nutrisi ya dalam perut. Kemudian pertanyaan ke-19, Pak Muhammad Tarmiji, Pak mau tanya, kalau domba baru datang setelah perjalanan jauh, apa boleh 2 hari dimandikan dan dicukur bulunya? Ya tergantung dombanya. Kalau dombanya sehat, kuat, makannya sudah adaptasi pakan dan lain sebagainya sudah bagus, ya boleh. Tapi biasanya adaptasi pakan dan kandang itu 1 minggu paling cepat. Nah, 1 minggu setelah cepat, makannya jadi bagus, adaptasi kandangnya sudah terbiasa, adaptasi cuaca, iklim di sekitar kandang juga sudah terbiasa, tidak terserang flu dan lain sebagainya, boleh dimandikan, dicukurin. Biasanya 1 sampai 2 minggu. Kalau 2 hari ya belum saya coba. Silahkan saja Bapak coba kalau dombanya sehat. Pertanyaan ke-20 Pak Ayani, Pak kalau tanduk pejantan bisa sama turunnya ke anaknya nanti? Ya yang bisa nurunin tanduk domba itu betina. Kalau betina bibit cetak, misalkan ini tanduk gayor, ini si Pancasona ini tanduk gayor motif surat. Nah, diturunkan ke anaknya misalkan gayor motif surat. Nah, itu bibit cetak. Bibit cetak itu bisa menurunkan tanduk, bisa menurunkan motif. Tapi mahal, biasanya jarang dijual bibit-bibit begitu. Kalau ada, Anda punya, jangan dijual, pelihara aja. Tapi kebanyakan umumnya yang nyetak tanduk itu adalah betina. Misalkan ini gayor, anaknya tidak semuanya gayor, bisa ngabendo, bisa leang, bisa golong tambang, bahkan bisa jadi tanduk dengan sangu. Dengan sangu itu apa? Bukan tanduknya begini, simetris, bagus begini, seperti si waris, bukan. Ini kan bapaknya sama, ini bapaknya si cepot, tapi bentuk tanduk begini. Ini bapaknya si cepot, bentuk tanduk gayor. Tuh, nih dicontohkan ya. Kemudian ini si bocil, anak si cepot, tanduknya nggak beno. Tuh, nah. Jadi dari 1 bapak dengan bentuk tanduk seperti si cepot ngabeno, ini bapaknya. Ini bapaknya begini bentuk tanduknya. Tapi kan anaknya beda-beda seperti tadi. Macam-macam bentuknya. Berarti yang membentuk tanduk itu indukan. Kalaupun ada yang bagus percis begini seperti si bocil mirip si cepot bentuk tanduknya, nah itu berarti indukan bibit cetak. Nah itu tidak dijual, itu juga indukan itu tidak dijual. Kecuali domba-domba itu kan tidak semuanya tiap menurunkan anak domba itu bagus, ada yang jeleknya. Ini dari kelihatan dari kecil, yang jeleknya ini dengan samu kata saya bekal ngarit untuk biaya hidup. Nah ini anak si cepot, tapi tanduknya kena beheng. Tuh kajero. Padahal bapaknya tidak begini kan. Nah ini anak si Raden, tapi tanduknya nyecep karena beheng. Nah ini dari 10 anakan jantan dari bapak yang sama biasanya 1-2 bagus, 3-4 sedang, sesana 5 genep dengan samu. Iya ya bekal ngarit. Jadi tong aneh. Tidak setiap menurunkan anak itu bagus. Gitu pemirsa. Kemudian pertanyaan ke-21 terakhir Pak Arka Agustin. Izin nanya Pak, kalau ngasih obat cacing setelah dombanya dikasih pakan nggak apa-apa? Oh, ngasih obat cacing itu harus sebelum diberi pakan. Caranya adalah sebelum dikasih obat cacing, 6 jam sebelum dikasih obat cacing harus dipuasakan dulu. Artinya apa? Artinya dalam keadaan perut kosong, tidak ada makanan. Karena apa? Karena percuma dikasih obat cacing juga tidak akan efektif daya serapnya dan daya bunuhnya ke cacing. Karena ada makanan yang sudah banyak di dalam perut. Jadi syaratnya 6 jam sebelum dikasih obat cacing harus dipuasakan dulu. Minimal. Gitu Pak. Ya gitu pemirsa, 21 pertanyaan sudah saya jawab sekitar 20 menitan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam ngarit, salam beternak, bangga yuk ternak, tetap semangat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.